Puji Tuhan, kita akan membuka buku kita pada lembaran yang pertama, saudara ya. Karena saya harus membekali saudara agar Bapak Ibu bisa presentasi kalau diundang khotbah di mana-mana, pakai presentasi ini supaya dapat mengubah haluan mereka sehingga mereka bisa menuju pada sebuah sasaran penting dalam sebuah pemberitaan. Ya, di halaman yang pertama. Ya, Heaven News Kingdom judulnya, saudara. Ya, biar saudara bisa kuat presentasinya. Oh iya. Ini banyak nyatat ya saudara ya, supaya Bapak Ibu bisa catatnya banyak ya. Halaman 2. Heaven News Kingdom halaman 2 ya. Nah, ini sangat penting agar CMC semakin bisa melaju dengan cepat. Salam kerajaan, murid Kristus yang menghadirkan kerajaan. Salam kerajaan, menjadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya, Heaven News Kingdom. Perhatikan, kita sudah belajar ini, saudara. Ya, what is the kingdom facilities? Jadi sebenarnya kita belajar kerajaan Allah, kita belajar ini, Bapak Ibu. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Konsep kesejahteraan kerajaan yang menggambarkan komitmen pribadi raja untuk menyediakan kebutuhan dan keinginan para warganya. Ya. Jadi kerajaan Allah itu adalah konsep kesejahteraan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi konsep ini tidak ditangkap oleh gereja, tapi gereja justru menangkap konsep yang namanya konsep agama. Ya, jauh sekali dengan pemahaman ini, ya. Jadi belajar kingdom itu yang paling terpenting adalah penekanannya adalah ini. Konsep kesejahteraan kerajaan yang menggambarkan komitmen pribadi raja untuk menyediakan kebutuhan dan keinginan para warganya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kasih beri masukan sedikit ya sudah. Oh, halaman 2 Pak. Halaman 2 yang pertama. Ya. Karena ini sangat penting untuk saudara bisa maju. Ya. Halaman 2, sebab ini kalau tidak saya kasih ini nanti saudara nggak ada keseimbangan. Ya, chapter intro namanya intro 01. Ya, siap mencatat ya Bapak Ibu ya? Siap ya. Kita lihat, jadi belajar kerajaan Allah adalah kita sedang mempelajari konsep kesejahteraan. Oh, digedein. Oke. Ya, konsep kesejahteraan kerajaan yang menggambarkan komitmen pribadi raja untuk menyediakan kebutuhan dan keinginan para warganya. Jadi konsep kesejahteraan kerajaan itu kita untung loh Bapak Ibu, sangat-sangat untung, ya, karena konsep kesejahteraan kerajaan itu menggambarkan komitmen pribadi raja, ya. Oke, mantap. Sip. Ya. Kita masuk dalam gambar ini ada. Dia cuma 1 lembar Bapak Ibu dan selanjutnya kita mencatat. Ya. Ini gambarnya, di buku juga ada gambar. Ya. Perhatikan baik-baik. Yohanes Pembaptis, Matius pasal 32, dia khotbah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, saya selalu mencari bukunya Kingdom versi John the Baptist. Itu nggak ada di Indonesia ini. Buku ini nggak pernah dijelaskan. Karena kita cuma mendapatkan Kingdom versi John the Baptist itu cuma berapa lembar di Injil Matius. Ya, nggak banyak Bapak Ibu. Saya cari terus buku dia ini. Nggak ada hamba Tuhan yang berani mengkupas dia ini terlalu panjang gitu. Kisahnya itu nggak panjang. Ya.
Maka saya menulis kisahnya dia ada di buku saya yang keempat, namanya Kingdom Harvester. Ya, karena tujuan dari visi kerajaan Allah, kita menjadi Kingdom Harvester semua, penuai kerajaan. Itu endingnya kita semua. Ya, nanti kita belajar itu sampai ke Kingdom Harvester, baru kita nangkap. Ya, jadi Yohanes Pembaptis ini adalah satu karunia yang berbeda dari 5 jawatan itu. Jadi Paulus mengungkapkan ada 5 jawatan, tapi sebenarnya modeling kita harus jadi seperti Yohanes Pembaptis, Kingdom Harvester, penuai kerajaan. Ya, saudara, Yohanes Pembaptis adalah Kingdom Harvester yang pertama, loh saudara, dan dia mati dipenggal. Ya, jadi modeling kita harus jadi seperti Yohanes Pembaptis. Matius pasal 3 ayat 2 dan Yesus, Matius pasal 4 ayat 17, Yesus juga memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, saya presentasi dulu. Matius 4 ayat 17 ini begini Bapak Ibu ya. Nah, jadi waktu Yesus ngomong di Matius 4 ayat 17 ini, itu durasi kesalib tinggal 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Waktunya sudah. Jadi waktu Yesus ngomong di Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, itu waktunya tinggal 1,5 tahun. Untuk durasi pergi ke salib. Tinggal 1,5 tahun. Jadi waktu Yesus ngomong di Matius 4 ayat 17, ke salib itu tinggal 1,5 tahun. Ya, dan ini adalah versinya Stephen Tong. Ya, saya dapat dari buku dia, Stephen Tong. Ya. Kalau Reform, saya percaya historikalnya. Reform kuat di historical. Jadi mereka dapat mendeteksi tentang hal ini. Jadi waktu Yesus ngomong Matius 4 ayat 17 itu, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, dan waktu ke salib itu tinggal 1,5 tahun. Jadi saya juga tidak tahu apakah dalam tinggal 1,5 tahun Yesus rekrutmen discipleship-nya. Tinggal waktu 1,5 tahun. Dia merekrut murid-murid pada zaman itu. Ya. Jadi kenapa Yesus menggunakan 12? Ya. Kenapa Yesus menggunakan sistem 12? Ya, 12 murid. Karena Yesus menggunakan metode organic discipleship. Ya. Discipleship 12, saudara. Karena 12 itu kalau dididik itu jadi, saudara. Jadi Yesus waktu pertama itu dia bentuk murid 12 untuk dijadiin pemberita kerajaan. Ya, Yesus menggunakan organic discipleship. Ya, saudara perhatikan itu tumbuhan-tumbuhan yang organik kan satu-satu, saudara. Dia sendiri-sendiri itu. Supaya apa? Supaya gampang diperhatiin, saudara. Ya. Makanya saudara kalau mau bentuk orang-orang di sini gunakan organic discipleship. Itu sistem discipleship organik itu lebih hebat, saudara. Ya. Sudah bisa 12 Petrus 3.000, belum yang lain-lain, saudara. Ya, maka Yesus menggunakan sebuah alasan ini karena dia harus membentuk 12 murid ini agar bisa menjadi pemberita kerajaan. Ya, jadi sistemnya organic discipleship satu. Bisa saja Yesus waktu rekrut murid itu 100-an bisa, saudara. Tapi dia mengambil sistem yang namanya organic discipleship. Sedikit tapi mantap, saudara. Ya, menggelegar gitu. Ya. Jadi tinggal 1,5 tahun, dan saudara dalam kisah pasal 1 ayat 3 pasca kebangkitan, Yesus masih muter-muter selama 40 hari. Ya. Yesus masih muter-muter selama 40 hari memberitakan tentang kerajaan itu. Di kisah 1 pasal 3 masih muter, saudara. Ya.
Sayangnya gereja tuh nggak nangkep nih saudara ya. Kisah 1 ini sebenarnya udah lampu, ya, udah lampu hijau nih. Maksudnya gereja harus nangkep nih. Yesus beritain, udah terakhir carilah kerajaan itu. Terus beritain kerajaan selama 40 hari 40 malam. Tapi gereja nggak nangkep nih. Sensitivitas gereja tuh kurang nangkep gitu. Kurang. Padahal Yesus sudah mati dan bangkit, masih tambah injury time. 40 hari itu, saya bilang begini, 40 hari itu hari kemurahan Bapa loh. Seharusnya Yesus sudah pulang ke pemerintahan pusat untuk disambut kembali sebagai raja. Kan Yesus harus ditabiskan sama Bapa kan untuk menerima kekuasaan bumi dan sorga. Tapi 40 hari Yesus masih tambah lagi injury time. Tambah waktu loh. Kalau dia nggak mau pusing, udah pulang dah, udah cukup murid-murid aja. Tapi dia 40 hari masih muter loh. Ya, masih bergentayangan ya. Makanya orang Protestan kalau bilang 40 hari itu roh masih muter-muter. Itu mah Yesus beda. Beda saudara. Yesus muter-muter bergentayangan juga dia masih tugas beritain kerajaan itu. Nah, gereja nggak nangkep nih saudara. Udah terakhir 40 hari, saya nangkep tuh. Something wrong. Ada apa kok Yesus sampai ngotot gitu beritain kerajaan. Udah hari-hari terakhir sebelum naik, dia tambah waktu 40 hari lagi. Ini gereja nggak nangkep saudara. Saya waktu cerita ini, peserta tuh banyak yang nangis di sini tau gak? Di Kisah 1 ayat 3. Terima kasih Tuhan, ingetin kita lagi di bumi. Kalau dia udah nggak mau pusing saudara, dia pulang udah ke sana, disambut sana sama pemerintahan bapaknya untuk menerima sebagai raja. Ya, gereja nggak nangkep nih saudara. Makanya di gereja ini kadang-kadang berita sih juga bingung saudara. Ya, nanti kita akan masuk nih ke situ ya. Cuman saya kasih sedikit masukan ya saudara. Kalau bisa pemberita-pemberita kerajaan itu kalau punya berkat beli baju saudara. Amin saudara ya. Beli baju yang banyak, celana yang banyak ya, supaya tampilan saudara mantap. Amin saudara. Ya. Ya, jadi penampilan saudara. Saya waktu pertama jadi pemberita kerajaan tuh Tuhan ajar saya untuk modelnya orang kerajaan rapih. Itu ya, khotbah pakai jas, mana-mana bagus, rapi saudara. Ya memperbaiki, mengupgrade diri kita ya Pak Joni ya. Harus rapi orang-orang kerajaan. Ya Pak Gunadi lihat tuh, pakai jas terus saudara-saudara. Ya, kita nih CMC ini harus tampilan hamba Tuhan itu kece gitu saudara. Ya, amin saudara. Jangan punya baju itu terus saudara. Di mana itu Tuhan kasih berkat nih? Aduh ampun saudara. Ya, mau bicara nih, saya bukannya pamer-pamer saudara. Saya tiap minggu beli baju sama celana. Tiap minggu saudara. Ya, kadang saya beli sepatu. Karena apa? Kita kan harus tampil saudara. Ya, utusan jadi duta kerajaan harus rapi-rapi loh. Miles Mundur aja kalau datang ke suatu daerah, dia udah pakai jas yang rapi saudara. Orang kerajaan saudara. Jangan selenge-selengean saudara. Ya, zaman sekarang kan tampilannya selenge-selenge. Pakai baju yang apalah kadarnya saudara. Kita orang kerajaan saudara. Cuman itu aja saudara ya. Punya berkat, beli baju buat dukung pemerintahan kita. Ya kan? Kalau orang kerajaan terus baju udah gitu-gitu kan enak sama Tuhan. Ini Bapak kita, bos kita ini raja loh saudara. Ya Pak Joni ya? Pak Joni tuh mantap tuh penampilannya. Haleluya. Weh, harus rapi loh Bapak Ibu. Ya, harus rapi. Kalau dikasih berkat sama Tuhan, beli baju, beli celana, beli sepatu, harus rapi. Beli gereja Pak 3. Ya, ya harus rapi saudara. Kadang-kadang orang tuh suka ngundang kita berdasarkan penampilan kita juga. Ya, dia wah ini hamba Tuhan ini keren. Kalau tampil, jadi kita punya nilai jual sedikit lah saudara. Jangan apa adanya gitu ya Bapak Ibu ya. Ntar orang juga ngundang kita, aduh penampilannya. Di Jakarta ada satu gereja yang bisa khotbah di situ kalau bodinya slim. Ya, bodinya slim. Ya.
Ya, kayak Pak Gunadi udah lolos masuk di gereja itu. Ya, Pak Gunadi lolos bolak-balik itu. Ya, masuk surga juga lolos, saudara. Kan gangnya sempit, saudara. Ya, ada satu gereja menerapkan itu. Jadi gereja itu akan bisa menilai kita dari penampilan kita. Dia gemuk berarti ini jarang puasa. Ya, karena di situ pendetanya harus slim, saudara. Bagus gitu ya. Makanya jangan terlalu gemuk-gemuk ya Bapak Ibu ya. Slim lah ya. Jaga makanan. Tadi itu ada berkat beli baju yang rapi-rapi ya. Nah, jadi artinya kita mengimbangi yang namanya orang kerajaan itu. Ya. Ya. Mantap Saudara ya. Cuman itu aja. Harus rapi-rapi lah orang CMC kan. Ya. Jadi ini kita sudah menyandang gelar kerajaan. Jadi hamba Tuhannya harus style. Ya, yang ibu, oh mandi harus. Aduh. Ya, Paulus dalam Kisah 28 ayat 30 sampai 31, Paulus punya pemberitaan sama Bapak Ibu. Dia pertama nih Saudara, jadi ada keseimbangan di sini Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak mengalami keseimbangan. Paulus yang pertama dia beritain kerajaan di Roma ya. Yang kedua, Paulus memberitakan Yesus. Ya. Nah ini. Ya. Di Roma, Paulus itu ngontrak 2 tahun Bapak Ibu. Sewa rumah 2 tahun di Roma, dia khotbahnya ini. Yang pertama kerajaan, yang kedua dia khotbah Yesus. Ya, supaya kita tidak mengalami yang namanya unbalanced news. Ya, unbalanced news. Pemberitaan yang tidak seimbang. Ya, jadi kita gereja harus punya berita yang seimbang. Ya. Kalau Dr. Myles Munroe dari UK itu kalau dia khotbah, dia itu kan kalau diundang khotbah sampai 6.000 undangannya setahun. 6.000 undangan dalam setahun. Dan dia cuma ambil undangan yang diterima di seluruh dunia 700 undangan saja dalam setahun. Dan dia punya pesawat jet pribadi. Ya, Myles punya jet pribadi. Ya, dia punya jet pribadi untuk pergi memberitakan kerajaan Allah. Mas Saudara, kalau kita semua punya jet pribadi kan, haleluya. Ya, orang kingdom Saudara. Ya, dia tuh kalau style tuh rapih Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan kasih itu fasilitasnya. Dia datang ke Indonesia pakai jet pribadi. Tapi Myles mundur sebagai hamba Tuhan. Dia punya company, punya perusahaan. Itu hebat. Hamba Tuhan punya perusahaan. Maka saya bilang, saya angkat topi sama dia Saudara. Ya, rapih gitu. Ya. Ada hamba Tuhan yang suka pakai batu cincin. Aduh, gak ada pengaruhnya Saudara. Ya. Batu cincin dibanyak-banyakin Saudara. Itu kayak guru saya tuh. Ya. Haleluya. Jadi 2 tahun Paulus ngontrak di Roma. Itu termasuk Alkitabiah. Kalau kita hamba Tuhan ngontrak dulu, pelayanan Alkitabiah Saudara. Karena Paulus juga sewa rumah. Haleluya Saudara. Ya. Nah, ini dicatat Bapak Ibu. Ada 5 berita gereja yang aktif di akhir zaman ini. Ini dia Saudara. Survei 5 berita gereja yang aktif di dunia ini. Ini dia. Dicatat, berita kemakmuran, berita kesembuhan, berita iman, dan berita pelepasan, dan berita bahasa roh. Ini 5 berita gereja yang aktif di dunia. Berita kemakmuran, berita kesembuhan, berita iman, dan berita pelepasan, berita bahasa roh. 5 berita gereja yang aktif, ini dia sudah di dunia. Ya. Belum ini? Oke. 5 berita gereja yang aktif, berita kemakmuran,
berita kesembuhan, berita iman, berita pelepasan, berita bahasa roh. Ini berita-berita yang aktif di gereja, yang berseliweran gitu ya, bolak-balik gitu kan. Udah? Ya. Saudara catat lagi. Ya. Berita kerajaan sorga. Kerajaan sorga ada 29 kali. 29 kali kerajaan Allah lima kali datanglah kerajaanmu 23 kali dalam Alkitab ini sudah ya. Dan kata kerajaan ada 18 kali. Ya. Total semua 107. Ya. Jadi saudara harus punya prioritas gitu. Karena Injil ini 29 kali itu Injil Matius ya Bapak Ibu. Lebih banyak di Injil Matius. Kerajaan Allah Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Datanglah kerajaan 23 kali dan kata kerajaan sendiri 8 kali. Ini perjanjian baru. Ya. Jadi saudara bisa presentasi ke jemaat, ke gereja lokal untuk mempresentasikan berita kerajaan Allah. Kenapa kita harus prioritas berita ini? Karena Yesus sendiri, Yohanes Pembaptis dan Rasul Paulus punya berita yang sama. Mantap saudara? Ya. Nah saudara, Paulus tidak terlalu besar saudara. Paulus tidak terlalu besar berita kerajaan Allah. Paulus tidak terlalu besar untuk memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah sehingga miss Injil dan surat itu miss. Ya. Paulus bukan pemberita kingdom gospel. Jadi waktu Injil ke surat, ya. Dari Injil ke surat itu miss, hilang. Ya. Karena Paulus tidak memberitakan kingdom gospel. Miss jadinya. Ya. Jadi Paulus itu tidak banyak memberitakan kingdom gospel, jadi miss, kurang gitu. Nah, makanya ada teman-teman saya yang memilih untuk memberitakan mereka kuat ke Injil. Karena Injil kingdom gospelnya kuat. Paulus tidak kuat kingdom gospelnya. Ya. Paulus lebih banyak menceritakan penata layanan jemaat gitu ya. Jadi kingdom gospelnya itu nggak terlalu besar di surat. Ya. Maaf bicara saudara, saya minta maaf nih, bukannya nggak percaya surat gitu Bapak Ibu. Tidak semua yang Paulus tulis itu surat itu saya ikut gitu. Nggak semua saudara. Ada yang perspektif Paulus saya nggak setuju gitu. Ada lah gitu beberapa. Karena kita kuatnya ke Injil. Karena Injil itu kingdom gospelnya kuat. Ya. Murid-murid Yesus itu kuat kingdom gospelnya. Ya. Ini kurang, surat kurang. Ya, Paulus tidak terlalu besar memberitakan kingdom gospel karena akhirnya kita miss. Ya, putus gitu kan. Tapi kalau Paulus beritakan kingdom gospel dari Injil ke surat, itu hebat betul gereja. Dan akhirnya gereja terbagi dua. Ya, ada yang terlalu besar ngikutin surat
dan kurang ngikutin kingdom gospel. Nah, oleh sebab itu perbandingannya kita harus kuat di sini Bapak Ibu. Di Injil, kingdom gospelnya. Amin, saudara ya? Karena Yesus tekanin itu. Udah mau berangkat, mau pulang ke surga, masih ada enjuritan 40 hari, 40 malam, nekenin berita itu. Cari itu kerajaan Allah. Haleluya. Kita lihat ini 3 poin penting berita, saudara. Dicatat saja. Ini biar presentasinya sudah dalam gereja lokal bisa punya prioritas yang kuat. Ya. Same news artinya kalau kita memiliki berita yang sama, same news, kalau kita mempunyai berita yang sama dengan Yohanes Pembaptis, sama dengan Yesus, sama dengan Paulus, maka gereja akan mengalami ini, sudah. Dicatat nih, sudah. Ya. Berita selaras akan menyelaraskan gereja dengan rencananya. Tadi Pak Joni udah khotbah tuh. Saya nangkap, untung diingetin sama Pak Joni. Ya, kalau berita kita selaras, maka menyelaraskan gereja dan rencananya, sehingga otoritas dan kuasa yang dilepaskan semakin besar. Ya, dan kuat untuk menegakkan kerajaan Allah. Kalau berita kita sama, same news tadi. Makanya tadi Pak Joni bilang, maka karena dia setia dengan perkara yang kecil, maka dipercayakan berapa? 10 apa? 10 kota. Itu kekuasaan Bapak Ibu. Itu kingdom gitu. Kalau kita setia berita dengan kerajaan Allah, 10 kota kita akan kuasai. Makanya target CMC itu kita kejar provinsi, saudara. Itu, saudara. Supaya apa? 10 kota kita bangun lagi kerajaan Allah. Amin, saudara. Bapak Ibu harus doakan Pak Gun supaya dia sehat terus, saudara. Karena kita sedang ingin membangun 10 kota. Tadi Pak Joni mau bilang mau bangun lagi 3. Kita dukung, Pak. Ya. Kalau beritanya selaras akan menyelaraskan gereja dengan rencananya, sehingga otoritas dan kuasa yang dilepaskan semakin besar, saudara, dan kuat untuk menegakkan kerajaan Allah. Kalau berita kita sama dengan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ya, salam kerajaan. Jadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya, kalau CMC dia semakin kuat berita, lihat ini. Otoritas dan kekuasaan dilepaskan sama Bapa. Ini gereja udah masuk hitungan kerajaan surga. Dilepasin, saudara. Saudara akan bisa menguasai 10 kota lagi. Wih, itu kerennya Pak Joni ya. 10 kota, saudara. Itu baju udah rapi kali, saudara ya. Bergaya terus setiap hari. Amin, saudara. Ya, pakai jam juga yang mahal, saudara. Haleluya. Ya, pakai kacamata. Ada teman saya punya kacamata 10, saudara. Tiap hari ganti dia punya kacamata. Ya, saya cuma 2, saudara. Ya baru 2, saudara. Baru 2. Saya mau beli lagi kacamata, saudara. Amin, saudara. Orang kingdom tuh penampilannya harus hebat, saudara. Aduh, Tuhan tolong ya. Ya. Ini kita akan menjadi 10 penguasa di kota loh, saudara. Ya, menguasai 10 kota. Kalau kita setia aja, udah Tuhan kasih 10 kota sama kita. Itu dia, otoritas dan kuasa dilepaskan. Oke, Pak Saad, kamu kuasain ya. Saya kasih lagi 1 kota. Karena otoritas dilepas, saudara. Dilepas jor-joran sama kerajaan Allah. Yuk, lepas. Gitu. Mantap, Pak. Ya. Berita kita kalau sama. Kalau berita kita nggak sama nih, saudara, kita akan mengalami ini. Dicatat ya, sebagai perbandingan. Kalau pemberitaan kita tidak seimbang, akan terjadi seperti ini. Unbalanced news, pemberitaan yang tidak seimbang. Catat aja. Kalau kita tidak beritanya sama, kita akan mengalami unbalanced news. Pemberitaannya tidak seimbang, yaitu kurang paham tentang tempat dan hak-hak mereka sebagai warga negaranya.
Kenapa ada berita kerajaan Allah dan gereja lokal? Supaya warga kerajaan Allah itu mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Ya, semakin sering khotbah kingdom gitu, kerajaan, maka mereka akan semakin mengerti tempat dan hak-hak mereka sebagai warga negaranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, kira-kira Adam dan Hawa bisa hidup normal? Hah? Bisa hidup normal? Gak bisa hidup normal. Karena mereka sudah keluar dari tempat habitat yang sebenarnya. Ikan di mana, saudara? Air, burung, tumbuhan, manusia di mana? Di bumi di mana, saudara? Di rumah mana, saudara? Ya, manusia itu diciptakan Tuhan itu hebat tempatnya, saudara. Ya, tempatnya tuh hebat. Namanya Taman Eden. Ini habitat kita yang sebenarnya, saudara. Taman Eden. Oksigennya, O2-nya berbeda. Ya, mereka hidup dalam suasana seperti di surga di Taman Eden. Dengan hidup dengan tubuh immortality. Taman Eden, begitu keluar dari Taman Eden, selesai Adam dan Hawa. O2-nya udah beda, Bapak Ibu. Ya, udah beda sama Taman Eden. Makanya kita punya habitat itu, manusia tuh tempatnya di Taman Eden. Karena sudah dirancang di awal tuh kita di situ, saudara. Ya. Nah, kerajaan Allah datang, ya. Kerajaan Allah datang, yang utama adalah dia mengembalikan O2 kepada kita. Itu maksudnya, saudara. Oksigen kita kembali mendapatkan, kita bisa menghirup lagi yang namanya suasana sorga itu. Ya. Udah catat semua, saudara? Yang kedua, cenderung kembali melihat kuburannya. Ini satu buku saya baca, saudara, tentang pertobatan orang yang tidak mendengar berita kerajaan Allah. Itu cenderung kembali melihat kuburannya. Udah dibaptis, dia balik lagi ke kolam baptisannya. Dia lihat. Ya, artinya apa? Pertobatan mereka tidak akan permanen, saudara. Jatuh lagi. Udah kayak lagunya Evita Mala, jatuh bangun aku. Ya kan? Ya, jatuh bangun. Ya, seorang peneliti survei Josh Barnas, ya kan? Dia kan orangnya konsultan di Amerika yang terkenal, saudara. Dia yang salah satu meneliti tentang dinamika gereja. Dia lihat kenapa pertobatan orang Kristen itu gak pernah bagus, gak pernah maksimal. Karena di survei rata-rata gereja orang Kristen jarang mendengarkan berita kerajaan Allah. Itu penyebabnya. Dia udah survei, saudara. Josh Barnas itu udah survei. Kenapa pertobatan orang Kristen itu gak pernah hebat? Udah ikut pria sejati, ya kan? Udah kekudusan, keluar dari pria sejati, 3 bulan hancur lagi, saudara. Ya kan? Gak pernah ada yang permanen gitu. Ikut wanita bijak, ya. Wah, pulang lembut-lembut, saudara. Wah, suami disayang-sayang, dibelai-belai, diservis 3 bulan, duh sana loh. Gimana, saudara? Ya. Saudara mau tahu? Tante Mande itu, istri Om Mande waktu masih hidup, dia briefing tuh ibu-ibu gembala GPD. Ya, dia bilang ini, you sebagai istri gembala, kalau you gak bisa servis suamimu seperti pelacur, hati-hati, dia akan pindah ke lain hati. Jadi bayangin, istri itu dilatih untuk seperti pelacur, tuh. Harus lebih dari pelacur. Artinya dia bisa servis yang hebat. Amin, saudara-saudara. Hidup suami-suami. Iya, saudara. Ya, jadi maaf ya ibu-ibu ya. Biar suamimu semakin betah, saudara. Haleluya. Haleluya. Waktu istri saya pulang dari wanita bijak, lembutnya minta ampun, saudara. Wah, puji Tuhan. Kalau bisa kamu ikut yang modul kedua lagi ya, Mi. Biar tambah hebat lagi, saudara. Enggak juga, saudara.
3 bulan, 4 bulan cerewet lagi, saudara. Ampun deh saudara. Ya, ngomel lebih dari 17.000 kata, saudara. Mungkin dari 50.000 kata lah. Ya nggak ada yang permanen, saudara, pertobatannya. Tapi setelah orang mendengar berita kerajaan, rata-rata itu pertobatannya permanen. Ya, George Barna sudah mensurvei tentang pertobatan seseorang yang suka cenderung balik melihat kuburannya. Udah jatuh lagi. Nah, karena apa? Karena berita kerajaan Allah tidak menjadi berita yang prioritas dalam gereja lokal. Menyebabkan pertobatan yang tidak permanen. Ya. Jadi kenapa kita harus mengutamakan berita kerajaan Allah? Supaya pertobatannya permanen, saudara. Ya. Jadi begitu kerajaan Allah diberitakan, jemaat akan semakin mengetahui tempat dan hak-haknya mereka sebagai warga negaranya. Kasih tahu bahwa kerajaan Allah sudah datang di bumi ini agar kita pun juga bisa menikmati seperti di Taman Eden. Itu. Jadi kerajaan sorga itu datang memberikan O2 lagi ke kita sehingga kita bisa menghirup kehidupan lagi. Itu saudara, maksudnya kerajaan sorga. Ya, yang ketiga, kalau berita gereja mengalami pemberitaan yang tidak seimbang, tidak adanya sebuah perbedaan yang signifikan. Gak ada bedanya Bapak Ibu. Maka terjadilah pertobatan-pertobatan yang tidak hebat, saudara. Orang dunia cerai, anak Tuhan pun juga cerai. Jadi gak ada perbedaan yang signifikan pertobatan. Gak ada bedanya, saudara. Sama aja kayak orang dunia, orang Kristen. Ya. Bagaimana supaya itu bisa terjadi ada perbedaan? Berita ini, saudara, yang membuat orang bisa bertobat. Amin, saudara. Berita ini supaya jangan terjadi unbalanced news di gereja lokal. Saudara bisa khotbah tentang Yesus, silahkan. Tapi yang paling utama, saudara, khotbah tentang kerajaan. Tuh, utama itu, saudara. Seperti itu, saudara. Saya beberapa kali nih, maaf bicara, saudara. Nanti saya kasih masukan kepada saudara. Misalkan sudah diundang satu gereja dan gereja itu belum pernah dengar berita kerajaan Allah. Waduh saudara, itu yang terancam saya, saudara. Iya, saya pernah training satu gereja di Berau. Ya, peserta itu ada 120. Nah, sudah bisa bayangin. Salah satu founder gereja itu, udah terakhir saudara, besok saya mau pulang nih. Yang orang kaya di gereja itu, yang punya hotel bintang 3 di Berau itu, tiba-tiba dia naik mimbar. Ya, dia ngomong apa, saudara? Saudara-saudara, saya baru kali ini saya tahu itu apa berita kerajaan Allah. Itu udah bagus kan, saudara? Tapi dia bilang begini. Padahal Bapak Gembala kita, Bapak Gembala saya, Pak Jim namanya, itu khotbah kingdom, saya tidak pernah ngerti. Saya bisa bayangin, saya duduk di bawah, Bapak Gembala sebelah. Bro, jangan marah bro, jangan marah. Ya, jangan marah. Maksudnya supaya PK saya jangan ditahan. Ya, supaya saya pulang masih aman, saudara. Jangan marah bro, jangan marah bro. Wow, hati-hati saudara, akan terjadi seperti itu. Nah, makanya sebelum kita khotbah berita kerajaan Allah, diperbaiki saudara. Kasih tahu gembalanya, bro, nanti kalau tiba-tiba jemaat kumat di atas, ya jangan kaget Pak. Ya, jangan seperti itu. Tersinggung gembalanya, tersinggung. Wah bayangin saudara, yang punya hotel ya, yang punya duit di gereja itu ngomong gitu. Untung dia orang kuat di gereja. Kalau orang susah, keluarin sama gembalanya. Ya, dia marahin tuh jemaatnya tuh. Tapi bagaimana mau dia marah? Founder yang punya kekayaan di Berau, waktu dia ngomong gitu, Pak Reno terima kasih Pak, baru kali ini saya ngerti kerajaan. Padahal gembala saya ini khotbah kerajaan saya nggak ngerti saudara. Aduh, repot saudara. Ya repot saudara. Saya udah bilang bro jangan marah bro. Nah, tolong PK saya jangan dikurangin bro. Tolong tiket pesawat saya disediain. Takutnya dia ngambek gara-gara Pak Reno nih semua nih. Kita jadi kacau di pastori. Kan gak enak saudara. Itu yang pertama saudara. Waktu saya khotbah di Kuningan. Ya. Saya khotbah. Sudah baku atur baik-baik saudara.
Ya udah manajemen sama gembala sidang, sama ibu gembala. Saya ngajar di sana, saudara. Tiba-tiba ada yang kumat lagi, saudara. Yang kumat itu adalah jemaatnya yang suka kalau kasih perpuluhan itu paling besar, saudara. Sampai 1 M, saudara. Ya. Dia datang naik ke atas mimbar, dia cerita, saudara. Berarti, katanya, dia ngomongin, berarti selama ini kita udah salah, saudara. Itu gembala di depan, mati kutu, saudara. Berarti selama ini kita salah nih, dengar firman Tuhan. Itu seperti itu, saudara. Tahu nggak, saudara? Saya pulang ke hotel, gembala telepon saya, Pak, kita putus di sini aja, Pak. Ya, udah Bapak pulang aja, katanya. Bayangin. Jadi saudara harus bisa mengantisipasi, saudara, berita ini. Gereja lokal akan kalah, saudara, dengan berita ini. Makanya saudara hati-hati. Berbaik-baiklah dengan gembala setempat dulu. Supaya jangan ada jemaat yang tiba-tiba kumat kayak tadi, habis kita, saudara. Saya pulang, saudara, dari Cirebon. Aduh ampun. Saya mau ngomong sama Bapak itu ya. Aduh terlambat saya, Pak. Jangan ngomong kayak gitu tadi, Pak. Nggak selamat saya. Ya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saya dampingi satu gereja di Tangerang. Saya dampingi, saudara. Tiba-tiba semua jemaat udah nggak mau dengar gembalanya. Itu, saudara. Semua jemaat udah nggak mau dengar gembalanya. Sampai gembalanya datang kepada saya, Pak, minta maaf ya, Pak. Kayaknya jemaat udah nggak dengar saya, Pak. Ah, bro, baper kali ya. Baper kali, bro. Iya, Pak. Dikit-dikit Bapak yang diomongin sekarang. Udah kita putus aja, Pak. Putus lagi, saudara-saudara. Kayaknya, saudara, ya, jadi pemberita kerajaan Allah itu bikin gereja langsung shock begitu, saudara. Ya, jadi saudara udah dapat ini, ya baik-baiklah ya. Ini, pokoknya saya udah kasih tahu nih. Ntar pokoknya tiba-tiba saudara dimusuhin, nah itu udah pasti, saudara. Ya, gak disenengin. Ya. Ada lagi satu gereja yang saya dampingi. Bro, kalau bisa bro gak usah khotbah, PowerPoint-nya aja biar kita yang khotbah. Kenapa, bro? Soalnya bro udah kayak selebritis katanya. Jadi kalau khotbah itu semua langsung beralih semua, hilang kita punya pamor. Gitu Bapak Ibu. Makanya beritainlah kerajaan. Amin, saudara CMC. Ya, hati-hati, saudara ya. Kalau ada yang kumat-kumat begitu, ya udah pokoknya saya udah kasih masukan, saudara ya. Ya, harus apa namanya? Siap sedia, saudara. Karena kita sedang memperbaiki pertobatan orang Kristen, saudara. Ya, itu dia. Kerajaan Allah itu memperbaiki pertobatan orang Kristen supaya mereka dengar kerajaan Allah. Karena Josh Barnas sebagai konsultan di Amerika, dia udah menemukan kenapa kok orang bertobatnya gak maksimal gitu. Ternyata selidiki demi selidiki, karena gereja kurang memberitakan kerajaan Allah. Salam kerajaan. Amin. Amin. Yang ketiga, tadi sama, yang ini balance news. Berita yang seimbang. Catat, saudara. Kalau kita menerapkan berita di gereja lokal kita seimbang gitu, saudara. Ya. Maka akan mengefektifkan gereja dalam menjangkau jiwa. Ya. Dalam menjangkau jiwa. Mengefektifkan gereja dalam menjangkau jiwa. Yang kedua, gereja memiliki standar dan model untuk diikuti kalau berita kita seimbang. Ya. Maka CMC harus pinter-pinter menyampaikan sebuah berita. Sepakat kita, saudara? Ini sayang leader-leader pada nggak datang nih, saudara, yang di Jakarta nih. Ya, seharusnya mereka datang dikasih masukan supaya bisa running di Jakarta, di kota besar gitu, ya, supaya mereka tahu ini, saudara. Yang kedua, gereja itu memiliki standar dan model untuk diikuti. Ya. Oh ya, CMC udah kingdom, orang pada mau ikut, Bapak Ibu. Ya, CMC kingdom sekarang, udah kita masuk di gereja itu. Nah, itu dia. Karena apa? Kita memiliki standar untuk orang ikuti kita.
Tapi ketika gereja kita nggak punya standar dan model untuk diikuti, ya udah, akhirnya gereja kayak sama aja gitu Bapak Ibu. Ya sama aja tuh gereja tuh kayak gereja ini gereja itu. Tapi ketika kita punya standar kerajaan Allah, maka kita akan menjadi model untuk diikuti. Apalagi kalau udah rapi-rapi semua, wah itu gembalanya keren amat saudara. Amin. Kalau muka udah hitam-hitam pakai itu ya pedikur apa? Screen care ya? Apa? Hah? Skincare ya. Diperbaiki muka yang rapi-rapi saudara. Kinclong. Saya nggak enak mau Pak Herman nih. Waduh harus pakai skincare di muka nih. Rapi-rapi saudaranya. Yang ketiga, gereja memiliki sebuah ketetapan dan tujuan. Sampai detik ini ada banyak jemaat suka nanya gembalanya, Pak, sebenarnya gereja kita mau kemana Pak? Nah itu mereka selalu nanya. Gereja kita ini arahnya mau kemana Pak? Gereja kita ini tujuannya apa gitu. Nah ini kan akibat ketika berita di gereja gak seimbang saudara. Ya. Itu mengakibatkan jemaat atau anggota gereja itu nanya sama kita, Bapak nih khotbah kita mau kemana sebenarnya Pak? Nanya gitu. Tapi ketika kerajaan Allah turun di gereja lokal menjadi berita yang utama, ketetapan dan tujuan itu semakin jelas tuh. Jadi orang itu nggak akan ragu-ragu duduk di gereja kita. Terus terang saudara. Ya, orang nggak akan ragu-ragu. Bahkan para pengusaha akan selalu keluarin uangnya. Di tempat saya saudara, ada seorang ibu, dia punya toko bangunan. Ya. Dia ngomong sama saya tuh kemarin, Pak, pokoknya Pak, saya ikut Pak Reno, kita berjuang mati-matian. Itu sampai kayak gitu saudara. Ya. Sampai investor itu punya komitmen datang ke gereja kita seperti itu saudara. Kita berjuang Pak mati-matian, bangun kerajaan. Nah itu saudara. Kalau gereja kita beritanya seimbang saudara. Ya, seperti itu saudara. Ya. Jadi 3 poin berita ini saudara tangkap supaya orang tuh nggak ragu lagi duduk di CMC. Oh ya udah kingdom dah. Udah jelas tujuannya. Dia bukan ke surga tapi di bumi ini. Itu saudara. Ya puji Tuhan saudara, GBR udah pada berubah-berubah semua. Ke bumi sekarang semua. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Udah catat ya? Ya, mantap udah. Ini saudara. Ada salah satu orang gereja itu bangga dengan ini saudara. Ya. Ini saudara. Representatif artinya itu gereja sudah melewati banyak modul Bapak Ibu. Ya, banyak modul. Ya. Di gereja lokal udah pernah ikut Strong, LC, ya kan? Udah pernah ikut Pasutri, Wanita Bijak, Pria Sejati, ESC, SPK, Doktrin Gereja, ya kan? Dia bingung kok gereja nggak, pertobatannya kok nggak bagus gitu saudara. Ya. Dia stres loh, teman saya stres, sampai dia mati saudara. Sebab dia udah ikutin nih semua jemaat, ikut program-program ini. Ya. Dia bingung saudara, waduh udah ngikut semua program, kenapa nih jemaat gak ada pergerakannya, diem aja saudara. Ya. Ternyata saudara, gereja itu belum distandarisasi oleh kerajaan Allah. Itu persoalannya. Mereka belum tahu habitat dan tempat haknya di dalam kerajaan. Standarisasi kingdom yang kurang. Kalau mereka udah ikut ini semua, terus masuk kingdom, itu gereja akan meledak saudara. Pasti meledak Bapak Ibu. Ya. Yesus bilang, wah ini baru gerejaku. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Boleh saudara ikut program-program healing, tapi jangan lupa berita utama gereja, kerajaan itu saudara. Kingdom itu. Salam kerajaan, menjadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ya. Perhatikan.
Tahukah Anda salah satu penentu cepat atau lambatnya kedatangan Yesus yang kedua kali ditentukan oleh gereja? Ya, ini ayatnya Matius pasal 24 ayat 14. Kita yang gelar karpet merah. Gerejalah yang gelar karpet merah. Silakan Bapak datang. Karena kerajaan sudah sampai. Tibalah kesudahnya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi kita gereja yang kita bangun adalah gereja-gereja yang menjadi juru kunci. Itu. Banyak gereja yang tidak menjadi juru kunci. Biasa aja gitu. Tapi ketika CMC kita bangun, kita menjadi gereja juru kunci kerajaan itu. Maka tibalah kesudahan. Oh, ada orang bilang, oh kan Injil sudah sampai ke ujung bumi Pak. Injil kerajaan. Persoalannya Injil apa Bapak Ibu? Kadang-kadang yang sampai di ujung bumi itu Injil organisasi. Ya, yang sampai di pedalaman Kalimantan Injil organisasi. Ya. Bukannya Injil kerajaan. Saya juga bingung. Kok Tuhan lama banget datang nih? Ternyata survei demi survei yang sampai ke ujung bumi ke pedalaman itu Injil organisasi. Yang namanya doktrin. Makanya belum datang kerajaan. Itu penyebabnya. Pantes Tuhan bilang, karena yang nyampe itu bukan Injil kerajaan. Injil gereja. Injil organisasi. Yang dibuat oleh gereja sendiri. Menjadi doktrin. Injil kerajaan belum nyampe Pak. Saya aja mikir gini, pantas aja Injil kerajaan Allah belum nyampe. Saya aja belajar 14 tahun. Ya. Bagaimana mau nyampe ke ujung bumi? Berita kayak gini-gini kan gak ada. Di sekolah kita pun juga gak ada. Saya juga sampai putus asa waktu cari sekolah tinggi teologi di mana lagi nih. Berita kerajaan yang original gitu saudara. Gak ada Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus kasih tahu ini ke kita. Ya. Jadi betapa berharganya, betapa bahagianya kalau kita gereja yang jadi juru kunci. Itu saudara. Maka 10 kota akan dipercayakan. Kita kejar itu saudara. CMC harus kejar itu. Harus kejar 10 kota. Ya, begitu kita setia, Tuhan kasih lagi kota yang baru. Dipercayakan. Amin pesawat ya. Siap-siap nanti naik jet lagi pesawat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Pak Joni terbang ya kan. Haleluya. Jadi kitalah yang gelar karpet merah, saudara. Ini kalau kita CMC udah bangun kingdom merata, saudara. Waduh, itu otoritas dan kuasa dilepaskan sama Tuhan. Silakan buka lagi kota baru, buka lagi. Wah, haleluya, saudara. Ya. Jadi berita tergantung gereja. Ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Selesai Bapak. Masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Keren lagi di sana Bapak. 1000 tahun damai itu kehidupan yang paling keren. Ya. Di bumi ini kita udah nikmati enak sudah. Tapi masuk di situ, wah itu lebih hebat lagi sudah. Di raja kita semua di sana, leader yang hebat-hebat. Itu pencapaian kita. Ya. Maka dari itu masa yang sekarang ini adalah creative tension, persiapan waktu untuk kita jadi leader di kerajaan 1000 tahun damai. Amin saudara. Ya, ya, ini selesai. Ada yang ingin tanya, silakan saudara. Sebelum kita berita ini. Iya, silakan kalau ada yang bertanya atau begitu pengalaman, silakan angkat tangannya Pak. Mungkin saya mulai dulu ya. Ya boleh Pak. Ini banyak membukakan hal-hal yang baru yang selama ini kita belum paham Pak. Ya. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat tadi mulai dari Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus sebelum disalibkan sampai dia udah terangkat, sudah resmi, sudah mengalahkan maut, tetap dia menyampaikan Injil kerajaannya supaya bertobat segala macam.
Nah, seringkali memang kita terjebak di dalam pelayanan kita itu, kita terjebak di dalam hanya Injil keselamatan yang kita bagikan. Injil keselamatan gitu ya. Dibuat pola pemberitaan segala macam. Tapi rupanya kita terpesona atau gak paham. Nah, yang Tuhan mau kan Injil kerajaannya jangan lupa ditegakkan di bumi. Ada step-stepnya, ada standarisasi yang dibuat. Nah, seperti yang Bapak bagikan hari ini sangat-sangat luar biasa ya. Nah, pertanyaan saya, mungkin setelah ini kira-kira apa yang harus kami siapkan ini? Apa harus disiapkan supaya kita bisa go ahead, langsung terjadi percepatan lah. Kira-kira gitu Pak, silakan. Ya, yang dipersiapkan adalah bapak-bapak dan gembala-gembala khotbah terlebih dahulu. Supaya jangan saya datang ntar bubar saudara. Itu aja saudara. Ya, brother-brother khotbah dulu pelan-pelan di jemaat, ya kan. Biasain khotbah kingdom. Nanti takutnya ada yang saya datang, saya baru dengar Pak. Waduh, ini kemana nih hamba Tuhan ini selama ini? Ya kan, udah ikut training ini sampai 3 hari 3 malam saudara. Ya, khotbahin terus saudara. Jadi begitu kita lanjut lagi next level, jemaat udah siap. Itu saudara, udah siap untuk naik. Ya kan? Jangan sampai mereka berpikir, wah Pak terlalu berat nih Pak. Nah itu Pak yang dihindari. Jadi dari sekarang runningnya itu pelan-pelan aja. Presentasi terus ke jemaat tentang kingdom itu. Terus. Jadi mereka seperti dipersiapkan untuk bisa naik next level. Karena program kerajaan Allah itu makro Pak. Megabyte-nya kayak handphonenya Pak Gun itu 1 tera. Ya, megapiksel. Kalau kita kan masih megapiksel kan. Kalau Pak Gun udah 1 tera. Nah itu kerajaan Allah itu 1 tera Bapak Ibu. Ya, jadi dari sekarang saudara udah mulai penetrasi nih. Biasain khotbah kingdom. Ya, pengaruhi hidup mereka sehingga mempengaruhi pertobatan mereka. Sehingga mereka punya pertobatan itu permanen. Ya, saya rasa sih begitu ya. Itu aja dulu yang pelan-pelan khotbah. Ya, Pak Pendeta Renot ya. Ya. Jadi ini kan kita sudah seminar, sudah memberikan ilmu. Terus biasanya kalau kita seminar-seminar di dalam dunia sekuler maupun rohani dikasih makalah. Jadi mungkin bahan-bahan khotbah itu yang di luar ini di WA-in ke Ibu Eva dan nanti pendeta-pendeta ini bisa kirim ke Ibu Eva supaya ada bahan. Kedua, Pendeta Sahat nanti bisa koordinator. Kita kan kemarin sudah bekerja sama dengan PSPI, ya, Perkumpulan Seluruh Pendeta Indonesia. Masanya banyak, kemarin baru dikumpulin cuma 50, dia bisa kerahkan sampai 300. Kemarin bentrok dengan CDN, Jaringan Doa Nasional. Nah, jadi nanti khotbahnya khusus dari pagi sampai sore Kingdom, yuk bicara. Dan tidak terlalu kemungkinan juga pasar rangkul MUKI, API, Majelis Ulama Kristen Indonesia, Asosiasi Pendeta Indonesia. Jadi supaya dikumandangkan kingdom ini, ya, strategi ini, sehingga nanti lama-lama kan dia akan kesengsem. Nah, kalau kesengsem kan mau nggak mau larinya ke kita lagi. Nah, pada saat itu kita akan cari leader-leader yang sudah simpati, ya. Jadi mulai saat ini ya kita bergerak cepat supaya ajaran ini yang sudah betul-betul kita yakini bahwa selama ini kita hanya memberitakan 100% tentang Yesus Kristus. Kerajaan Allahnya ditiadakan. Ya, itu dia Pak. Sekarang 50-50 lah, 50% 50%, Yesus Kristus saya setuju, dan Pak. kerajaan Allah, kerajaan sorga, ya ini dikumandangkan juga sehingga kita hidup itu ya memerintah. Jadi permanen gitu. Permanen. Tiap hari mikirin memerintah aja gitu sampai anak cucu diajarin begitu. Ayo perintah kerajaan sorga dengan modul seperti ini, dengan sistem seperti ini, dengan firman Tuhan seperti ini, sehingga kita bisa hidup menjadi kepala bukan ekor dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan, menolak kejahatan. Betul nggak? Amin. Selama ini di sekolah kita tidak pernah diajarin. Ya, jadi bersyukur kita nanti akan roadshow 10 kota besar. Saya banyak teman di
Jawa Tengah, di Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, Batam, ya, Bandung, Manado, Makassar. Saudara bisa ikut ya, asal bayar sendiri aja pesawat terbang. Kalau hotel apa saya bayarin. Hotel akomodasi. Hotel dibayarin saudara tuh ya. Nah, gitu. Ya. Ya. Nanti iya nanti minimal satu sesi ambil gitu ya supaya satu sesi ambil. Gantian-gantian. Iya, ya. pokoknya siapa yang setia, siapa yang ring 1, ring 2 itu diutamakan. Ya. Amin. Nah, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi Matius 3 ayat 2 dan Matius 4 ayat 17, apa artinya bertobat kerajaan surga? Artinya program pemerintahan surgawi itu dimulai kembali. Ya. Itu arti dari bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya program pemerintahan surgawi dimulai kembali di bumi ini. Ya. Mau bicara saudara, tidak ada program evakuasi ke surga. Ya. Jadi kita harus keras Bapak Ibu saudara. Ya. Program kerajaan surga adalah program pemerintahan surgawi dimulai kembali di muka bumi ini. Ya. Jadi bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, artinya program pemerintahan surgawi dimulai kembali di muka bumi ini. Dan tidak ada program evakuasi ke surga. Gereja aja yang buat itu saudara. Gereja punya rencananya sendiri, bangun programnya sendiri. Itu aja saudara, maunya sendiri. Jauh dari program kerajaan surga. Kerajaan surga datang, kita mau pulang saudara. Nggak nyambung saudara. Ya. Kerajaan Allah datang, kita pulang. Ini kan nggak menghargai Bapak Ibu. Yesus bawa kerajaannya agar kembali program pemerintahan surgawi itu dimulai kembali di bumi ini. Artinya program yang tertunda di Taman Eden itu dilanjutkan lagi. Itu Bapak Ibu. Ya. Makanya pemaham Daud bilang, dia tidak pernah gagal. Inilah salah satu bukti Allah tidak pernah gagal. Dia turunkan kerajaannya, dimulai lagi kembali program di muka bumi ini. Dan tidak ada program evakuasi. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Ya, saudara, mantap kan? Ya. Nanti bahan-bahan nanti saya kasih kepada Bapak Ibu, ya. Nanti saya serahkan ke sekretaris untuk biar Bapak Ibu bisa belajar ini, ya. Nanti biar kita siap untuk jadi pembicara, ya. Pak Joni, Pak siapa lagi sebelah Pak Joni? Pak An, ya. Yosua, ya. Kita mulai bangun di CMC ini generasi yang baru, generasi Kingdom, ya.